Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali lagi kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di satu hari satu firman, di mana pada malam hari ini saya membagikan tema yang khusus, yaitu tentang kehidupan, tentang siapa identitas Yesus yang memberi kehidupan. Tapi saudara, sebelum kita mulai renungan pada hari ini, hendaknya kita berdoa agar kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk mencerna, bukan hanya mendengar, tapi juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas segala penyertaan kasih karunia-Mu yang senantiasa Engkau berikan pada kami Tuhan, sehingga kami ada sekarang Tuhan, bukan karena kekuatan kami Tuhan, tetapi karena Roh-Mu Tuhan, Roh Kudus yang telah hadir dalam diri kami, yang mampu menguatkan kami sampai detik hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mendengarkan sedikit dari firman-Mu, berbicaralah pada kami Tuhan. Urapis dari setiap kami pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, agar kami juga dapat melakukan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Pakailah kami menjadi saksi dan alat-Mu Tuhan untuk memberitakan kabar baik bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, renungan hari ini saya ambil 4 ayat. Saya ambil dari Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-34 hingga yang ke-37. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 34. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepadanya, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Amin. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebelum beberapa ayat yang sudah saya bacakan, Tuhan Yesus sudah menyampaikan kepada orang banyak di ayat yang ke-27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Amin. Jadi saudara, Tuhan Yesus sebelumnya sudah kasih warning, sudah memberi penjelasan tentang apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita cari. Saudara masih ingatkah tentang Matius 6 ayat 33? Ini sedikit ada hubungan dengan Yohanes pasal yang ke-6, di mana Matius 6 ayat 33 itu berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Di dalam Kolose pasal 5 dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas. Ini mengingatkan kita saudara, kita berada di dalam dunia ini bukan semata-mata untuk mencari harta dunia, mencari barang-barang yang sifatnya fana. Fana yang artinya tidak sementara, tidak kekal, dan akan hangus kalau waktunya tiba. Nah saudara, kita hidup di dunia itu sementara. Setelah kita hidup di dunia, kita akan berpindah antara dua tempat, antara neraka ataupun surga. Nah, yang perlu kita tahu saudara, bahwa untuk memilih keduanya, kita pasti akan memilih surga. Amin.
Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya kita untuk memiliki surga itu, saudara? Yang pertama, kita sudah percaya bahwa Yesus pemilik surga itu. Kita percaya Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan kita. Nah, kita sudah mendapat jaminan bahwa kita semua akan diselamatkan oleh karena satu nama, yaitu Yesus. Tapi apakah jaminan itu, namanya juga jaminan ya, saudara? Jaminan itu bisa di-cancel, bisa diperpanjang ataupun diperlama. Sama halnya dengan kerajaan surga. Jaminan kita untuk selamat, untuk menuju kerajaan surga itu bisa berubah, saudara. Tergantung bagaimana kita mengupayakan keselamatan itu, bagaimana kita mengerjakan keselamatan itu, saudara. Kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita sudah hidup dalam Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus dalam diri kita, dan kita sudah mendapat jaminan keselamatan, itu artinya, saudara, hidup kita juga harus seperti Yesus, saudara. Artinya, apa yang Yesus lakukan di dunia itulah yang patut kita contoh. Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang berkhotbah, Yesus yang melayani, Yesus yang memberitakan Injil, Yesus yang sering berdoa sendirian. Amin. Artinya, kita hidup di dunia ini tidak hanya bekerja untuk hal-hal duniawi, saudara, tetapi terlebih itu hal-hal surgawi yang perlu kita kejar, saudara. Di dalam Injil Yohanes atau Lukas, kalau tidak salah, ada tertulis kerajaan Allah bukan hanya soal makanan dan minuman, tetapi soal damai sejahtera. Artinya apa? Ini juga menjadi pertentangan antara umat Yahudi dengan umat Kristen. Umat Yahudi masih menunggu kedatangan Mesias yang pertama kali, yaitu Yesus. Karena mereka menganggap bahwa Mesias yang datang pertama kali adalah seorang raja yang benar-benar menyelamatkan mereka dari perbudakan Romawi, saudara. Pada saat itu bangsa Israel dijajah oleh bangsa Roma. Makanya mereka menginginkan Mesias, penyelamat itu adalah benar-benar seorang raja yang membebaskan mereka dari Roma. Tetapi yang datang adalah Yesus. Yesus yang lahir dari kandang domba. Yesus yang merupakan anak dari tukang kayu. Kehidupannya sangat sederhana. Kehidupannya sangat, bisa dikatakan, berada di bawah kata-kata orang-orang zaman itu. Bahkan untuk melahirkan pun tidak ada tempat yang cocok untuk Maria melahirkan Yesus. Nah, begitu sederhananya Tuhan Yesus, saudara. Artinya apa, saudara? Di sini kita mau melihat yang mau Yesus tunjukkan itu bukan semata-mata harta duniawi, saudara. Ya, Yesus adalah penguasa alam semesta. Yesus bisa memberikan kita uang, bisa memberikan segalanya. Tapi apakah itu yang segalanya? Apakah uang itu adalah segalanya? Apakah uang itu selamanya kita bawa? Tidak, saudara. Yesus mau menekankan bahwa Dia adalah raja secara rohani, secara rohani, ya, secara batiniah, yang mampu mengubahkan hidup kita. Bukan semata-mata raja dalam konteks fisik, dalam konteks kerajaan, tidak, tetapi Yesus melambangkan raja secara rohani, di mana Ia memberitakan Injil, Ia menyembuhkan, Ia mengenapi hukum Taurat. Itu berbicara soal rohani, saudara. Berbicara tentang kekhawatiran, tentang hal mencari kerajaan surga, tentang siapa yang teratas, siapa yang menjadi pelayan. Itu bicara tentang rohani, saudara. Dan ingat, hal-hal rohani begini tidak bisa
disatukan, dipadukan dengan hal-hal dunia, itu sangat tidak masuk akal, saudara. Misalnya kita membuat mukjizat, orang sakit disembuhkan, bahkan orang yang sakitnya tidak ada obatnya bisa sembuh. Nah, apa kata dokter, apa kata perawat kalau orang yang sakit itu bisa sembuh, padahal sudah dijelaskan bahwa tidak ada obat, tidak ada satupun obat yang bisa menyembuhkan orang. Nah, pertanyaan saya, dokter itu hanya memandang secara fisik, saudara. Tidak ada obat di dunia ini yang bisa menyembuhkan dia. Dia berkata tidak ada obat di dunia. Dia hanya berkata di dunia. Tetapi apakah di surga tidak ada? Oh, tentu di surga ada obatnya. Oh, tentu di surga sangat-sangat ada obatnya. Kita bandingkan, saudara. Alam semesta itu tidak ada batasnya, amin. Nah, apalagi bumi, apalagi kita sebagai manusia, itu hanya persen kecil saja, bagian yang sangat-sangat kecil dari alam semesta. Nah, apalagi mukjizat. Jadi kalau kita ragu-ragu melakukan mukjizat, itu artinya kita meremehkan pekerjaan Allah. Karena Allah kita besar, bisa menciptakan alam semesta. Dia kekal, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, untuk mukjizat saja kita tidak percaya. Untuk perkara kerja, yaitu mukjizat saja kita tidak percaya. Bagaimana kuasa Allah itu yang menciptakan alam semesta itu dapat didefinisikan? Allah saja bisa menciptakan alam semesta. Dia kekal, apalagi hanya menciptakan mukjizat. Pasti dia lebih bisa, saudara. Kita tuh bagian kecilnya, saudara. Jadi masalah besar pun Tuhan bisa selesaikan, apalagi masalah kecil seperti itu. Nah, kembali, roti hidup ini berbicara tentang kekekalan, keselamatan, dimana ketika kita memakan roti hidup, itu artinya kita menerima tubuh Yesus. Menerima Yesus, kita percaya bahwa Yesus itu wafat di kayu salib, dia bangkit pada hari yang ketiga, dia naik ke surga dengan tubuh kekekalan, saudara. Dan darah Yesus itu kita percaya bahwa dari pilu-pilu darahnya yang menetes di kayu salib itu sudah menebus dosa kita, sudah menyembuhkan sakit penyakit kita. Makanya di dalam kerajaan surga nanti tidak ada orang yang sakit penyakit. Mereka semua, kita semua termasuk kita, mengalami kekekalan, tubuh kekekalan, tubuh kebangkitan, di mana tidak ada sakit penyakit, tidak ada duka, tidak ada duka, tidak ada sedih, tidak ada, semuanya bahagia, semuanya sukacita. Karena di surga nanti kita akan ada pesta untuk menyambut sang mempelai, yaitu Yesus. Nah, bagaimana sikap hati kita? Apakah kita terus bersandar pada roti hidup? Kita terus melakukan perkara-perkara di atas? Marilah kita belajar bagaimana kita harus mengutamakan Tuhan di atas segala ini, memberi waktu yang lebih banyak untuk Tuhan. Amin. Panggillah kita berdoa. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, terima kasih Bapa atas renungan hari ini. Kembali kami diingatkan untuk kami terus melakukan firman-Mu Tuhan, sering-sering intim dengan Engkau Bapa, dan terima kasih atas segala yang Engkau perintahkan hari ini Tuhan, firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah iya dan amin. Firman-Mu adalah firman yang hidup Tuhan, di mana Engkau bisa mengubah kehidupan kami, bahkan kami yang bagian kecil pun Engkau pasti akan lebih bisa untuk mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, lawatlah kami
sembuhkanlah kami, pulihkanlah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni salah dan dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari-hari selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.